tentang juklak, juknis, pelaksanaan penyusunan tugas akhir ya. Jadi sebetulnya tugas akhir itu kalau di program S2 lazim kita sering menyebutnya dengan nama tesis ya. Ya, jadi mulai S1, S2, S3 itu sebetulnya namanya tugas akhir Bapak Ibu. Kalau di S1 itu skripsi, di S2 itu tesis, S3 itu adalah disertasi. Nah, eh, Bapak Ibu semua ini ya, ini kan kuliah S2 ini goalnya adalah apa? Goalnya pada akhirnya itu akan dinyatakan sebagai seorang master dan berhak menyandang gelar MAP. Nah, untuk bisa menyandang gelar itu, maka apa? Harus melaksanakan proses belajar hingga tuntas sejumlah 47 SKS. Ya, 47 SKS. Nah, 47 SKS ya yang ada di kurikulum kita. Nah, kalau 47 SKS proses belajar itu sudah terlalui, kemudian sudah memperoleh ketuntasan, dibuktikan dengan ditetapkannya nilai, maka Bapak Ibu semua ini sudah bisa dideklar menjadi seorang master ya. Nah, lalu apa aja yang harus dilalui 47? Kalau kita melihat dari bentangan kurikulum yang ada, itu ada mata kuliah ya yang setiap Sabtu itu Bapak kuliah ya, Bapak Ibu kuliah hari Senin, maaf hari Sabtu. Di semester pertama kemarin ada berapa MK itu itu terdiri dari sekian SKS. Semester 2 ini ada sekian SKS. Plus dari mata kuliah itu ada bobot penyusunan tugas akhir sebanyak sebesar kreditnya 6 SKS. Jadi total 47. Oke, itu ya yang harus kita pahami dulu di awal. Ya. Nah, di sini kita sosialisasikan pada poin tesis ya, atau tugas akhir tesis. Silakan dibuka Mbak slide-nya. Untuk memulai tesis itu gimana? Pasti Bapak Ibu kan bertanya ya. Saya ini udah kuliah 2 semester, kapan saya nyusun tesisnya? Ini kita sosialisasikan lah di hari ini, di sore yang berbahagia ini ya Bapak Ibu ya. Nih, disimak baik-baik. Sesuai dengan agenda kita yaitu sosialisasi tugas akhir atau tesis. Ya, pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten ya. Oke, next halaman selanjutnya. Nah, kita pahami definisinya ini dulu. Penyusunan dan bimbingan tugas akhir mahasiswa atau tesis. Tugas akhir mahasiswa program Strata 2 adalah tahap akhir dari serangkaian tugas mahasiswa dalam mengikuti proses belajar, mengajar dalam bentuk tesis yang memiliki bobot 6 SKS nih ya. Jadi Bapak Ibu itu nanti memulai dari awal ya, nanti tahapannya saya jelaskan. Tahap di awal itu mengajukan yang namanya riset design. Mungkin kalau di kampus lain ada yang menyebut dengan istilah mengajukan judul. Nah, tapi kalau kita menggunakan istilah lain yaitu mengajukan riset design ya, pada akhirnya adalah mengajukan judul ya. Tapi judul yang sebentar di slide 1 dulu. Judul yang disertai dengan narasi-narasi reasoning yaitu narasi latar belakang. Sehingga judul Bapak Ibu yang diajukan itu dianggap layak untuk diteliti ya. Jadi kita nanti akan menelaah si A, si B, si C mengajukan judul nih, mengajukan riset desain. Ya. Maka dari riset desain yang diajukan itu disetujui atau enggak gitu kan. Kalau disetujui ya lanjut kita tetapkan pembimbing. Nah, ini ya. Jadi bobotnya adalah 6 SKS. Total kita tadi saya sebutkan di awal ada 47 SKS Bapak Ibu ya. Untuk tesis ini sendiri berbeda dengan MK yang lain. Ya, ini 2 kali bobot SKS-nya lebih setara dengan 2 MK ya. Jadi kalau MK itu rata-rata 3 SKS, 3 SKS kita di sini 6 SKS. Nah, ini
Nah, ini mengindikasikan bahwa tesis ini ya memang butuh effort yang sedikit agak besar ya, karena kita juga menghargai pada SKS yang jauh lebih tinggi dari mata kuliah yang ada. Oke, next Mbak, slide kedua. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan nih. Mahasiswa angkatan kedua ya. Ini semua yang ikut sosialisasi pada hari ini. Ini mahasiswa angkatan kedua atau mahasiswa angkatan 2022 ya. Mahasiswa angkatan kedua yang sudah diperbolehkan ya mengajukan riset desain untuk selanjutnya ditindaklanjutin di dalam proses penyusunan tesis, itu ada ketentuan-ketentuannya. Ini perlu diperhatikan ya, ada 4 poin. Yang pertama, telah dinyatakan lulus ya 19 SKS dan sudah menempuh mata kuliah metodologi penelitian yang ditunjukkan di dalam transkrip akademik atau KHS dari Sekretariat Pascasarjana. Nah, jadi Bapak Ibu yang diperbolehkan untuk mengajukan riset desain atau judul sebagai prasyarat untuk pengajuan tesis itu bagi Bapak Ibu yang sudah menempuh mata kuliah dari semester 1 plus sebagian mata kuliah di semester 2 dengan total 19 SKS ya. Dan sudah menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Nah, saya rasa kalau Bapak Ibu mengikuti ya mata kuliah dari semester 1 dan semester 2 ini dengan baik, saya rasa untuk poin 1 sudah memenuhi ketentuan ya. Mata kuliah metodologi kan sudah diselenggarakan di bulan apa ya, beberapa bulan yang lalu itu sudah, dan nilai sudah kita himpun di sini, sudah ditetapkan nilainya, mungkin belum kita umumkan ya, tapi memang semua sudah ditetapkan nilainya dari mahasiswa yang angkatan kedua ini sudah ditetapkan nilainya. Jadi poin ini aman ya. Kemudian lulus 19 SKS ya, saya rasa 19 SKS ini sudah terpenuhi kalau kita mengacu dari mata kuliah semester 1 ya, itu sudah terpenuhi 19 SKS ini ya. Jadi saya rasa untuk angkatan ini ya, selama kuliahnya dijalankan dengan baik, poin ke-1 ini sudah memenuhi. Kemudian poin kedua, memenuhi syarat administrasi keuangan dan umum yang dibuktikan dengan pelunasan seluruh biaya-biaya sesuai dengan ketentuan bagian keuangan dan memiliki kartu bimbingan teknis. Nah, ini menjadi salah satu ketentuan nanti Bapak Ibu. Nanti kan akan dibagikan G-form ya untuk proses pengajuan riset desain atau mengajukan judul. Itu harus mengupload ya bukti pelunasan ya seluruh biaya-biaya sesuai dengan ketentuan bagian keuangan. Jadi misalnya gini, setidaknya kewajiban hingga semester 2 ini itu sudah terpenuhi ya. Kalau nggak salah tahun lalu kebijakan dari keuangan seperti itu, tapi nanti biar bagian keuangan ya yang menyampaikan lebih lanjut terkait dengan ini. Nah, jadi ada surat keterangan atau semacam bukti ya, eviden yang disiapkan oleh keuangan bahwa mahasiswa tersebut sudah memenuhi kewajibannya pada semester ini. Itu nanti dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan riset desain. Tentunya ini nanti juga akan disubmit bersamaan dengan riset desain yang akan diajukan. Yang ketiga ini, saya tadi ngomong riset desain ya, mengajukan rencana judul beserta dengan penelitian kepada ketua jurusan. Ya, jadi Bapak Ibu membuat apa riset desain itu? Riset desain itu adalah narasi judul plus narasi latar belakang itu. Ya. Sekali lagi saya ulangi, riset desain itu adalah apa? Narasi judul beserta dengan uraian latar belakangnya. Nah, nanti contoh seperti apa dari angkatan pertama nanti akan dibagikan mungkin oleh sekretariat ya kepada Bapak Ibu semua.
jadi sebagai acuan gitu. Apa sih riset desain itu gitu kan? Nah, itu seperti ini formatnya. Nanti akan dibagikan. Yang keempat adalah memiliki buku pedoman penulisan tesis yang dikeluarkan oleh Pascasarjana Setia Banten. Nah, ini ya. Ini harus punya tentunya. Kenapa mahasiswa yang menyusun tugas akhir harus memiliki buku pedoman? Ya, tentunya buku pedoman ini nanti pada akhirnya ya akan dijadikan sebagai acuan gitu kan. Untuk apa? Untuk proses penyusunan tugas akhir itu sendiri. Ya, atau pedoman ini istilah lainnya adalah format ya, format baku yang sudah ditetapkan oleh Pascasarjana. Format itu bisa menyangkut teks, termasuk bagaimana format itu menyangkut tentang konteks. Nanti bisa dibaca ya di formatnya. Next, Mbak. Alur penyelesaian tesis mahasiswa Pascasarjana Setia Banten ya, tadi udah disebutin di sini. Persyaratannya tadi lulus memenuhi syarat administrasi keuangan dan seterusnya. Setelah ini tadi, atau gini aja sederhananya, ada 3 tahapan ya, ada 3 tahapan hingga tesis itu diyudisiumkan ya, dinyatakan lulus itu. Ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama ada seminar proposal, kemudian yang kedua adalah ujian kelayakan tesis, yang ketiga adalah ujian akhir tesis ya. Ya, ini nanti tahapan ya. Jadi tahapan untuk penyelesaian tugas akhir tesis itu harus melalui 3 tahapan ini ya. Yang pertama seminar proposal tesis, yang kedua ujian kelayakan tesis, dan yang ketiga adalah ujian akhir tesis. Nah, tentunya gini ya, kurang lebihnya gini saya gambarkan. Seminar tesis itu mungkin kalau Bapak Ibu di S1 itu sering mengenal dengan istilah sempro ya, seminar proposal ya. Ya ini sama sebetulnya, kurang lebihnya sama sempro itu. Ya, sempro itu adalah apa ya, menyeminarkan konsep risetnya ya sebelum ke lapangan ya. Sebelum ke lapangan. Jadi kita sebagai mahasiswa sudah ditetap sebagai mahasiswa yang mau nyusun tesis, oleh jurusan atau prodi sudah ditetapkan pembimbingnya. Kemudian kita menjalankan proses bimbingan bab 1, bab 2, bab 3. Nah, bab 1, bab 2, bab 3 itu kan adalah konsep ya, konsep atau arah riset kita. Ya, kita belum ke lapangan tapi baru menyusun desain riset ya, mulai dari latar belakang. Yang kedua adalah kajian literatur atau kajian pustaka gitu kan. Yang ketiga adalah metodologi penelitiannya gitu. Nah, itu kalau sudah dilakukan proses pembimbingan dan pembimbing itu sudah menyetujui konsepnya, maka konsep itu diseminarkan ya. Jadi seminar proposal itu terdiri dari bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Itu diseminarkan. Biasanya di situ ada pengujinya nanti ya. Ada pengujinya, ada ketua sidang, ada penguji ahli, ada ketua sidang ya. Di situ akan diadakan proses dialektika gitu kan. Penyampaian pandangan dari penguji ya, dari ketua sidang, termasuk dari pembimbing itu sendiri itu kan, sehingga pada akhirnya nanti dalam forum atau di dalam kegiatan seminar proposal itu, di situ outputnya adalah menentukan masing-masing mahasiswa yang mengikuti seminar proposal itu menentukan yang bersangkutan layak atau tidak layak melanjutkan ke proses riset lapangan ya, seperti itu. Nah, kalau di sini katakanlah taruhlah di seminar proposal ini sudah dinyatakan lulus gitu kan. Maaf, sudah dinyatakan layak untuk melanjutkan ke penelitian. Maka apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Ya melanjutkan ke proses riset ya. Selanjutnya melakukan proses riset dan menuangkan atau menarasikan hasil temuan-temuan penelitiannya itu ke bab 4 dan bab 5.
Sehingga dari proposal berubah menjadi draft tesis. Nah, kalau tadi seminar proposal ini bab 1, bab 2, bab 3 itu baru istilahnya proposal ya. Konsep itu adalah masih proposal. Maka setelah ditambahkan bab 4, bab 5, temuan riset ya. Hasil olah data lapangan, kemudian temuan riset seperti apa, analisisnya seperti apa, hingga pada bagian akhir ada kesimpulan dan rekomendasi, maka itu namanya sudah berubah, bukan proposal lagi, tapi menjadi draft tesis. Nah, kalau sudah menjadi draft tesis, ya, jadi tentunya sampai menjadi proses sampai jadi draft tesis, mahasiswa itu harus melakukan proses pembimbingan dengan siapa? Dengan pembimbingnya, ya. Dengan pembimbingnya ngasih mahasiswa mengkonsep dulu, ya, menuangkan sesuai dengan apa namanya pedoman, kemudian datang ke pembimbingnya melakukan mensupervisi, kemudian menelaah, memberikan masukan dan seterusnya, hingga pembimbing itu menyatakan ini sudah menjadi draft tesis yang sudah layak diajukan ke proses ujian kelayakan. Nah, kalau pembimbing sudah menyatakan layak untuk diajukan ke ujian kelayakan, maka pembimbing pasti memberikan persetujuan. Ya, pembimbing memberikan persetujuan, maka di situ berlanjut ke step selanjutnya, yaitu ujian kelayakan tesis. Nah, ujian kelayakan tesis itu seperti apa ya? Seperti ujian, ya, ujian seperti ujian apa ya? Kalau deskripsi dulu itu ya hampir mirip seperti ujian sidang skripsi gitu kan. Tapi di sini sifatnya adalah belum ujian akhir. Ya. Jadi materinya adalah materi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya. Pokoknya materi draft tesis itu dipaparkan, itu kan. Kemudian setelah dipaparkan, maka di situ akan ada interaksi ya, pandangan-pandangan yaitu dari penguji ahli, ya, dari ketua sidang, termasuk pandangan pembimbing yang saat itu hadir. Ya, seperti apa? Nah, kenapa kok harus ada proses ini? Dalam rangka apa? Ketika draft tesis Bapak Ibu semua itu ditinjau dari beberapa perspektif, ya, dari beberapa sudut pandang, dari penguji ahli, dari ketua sidang, di situ apa? Masukan-masukan itu akan memberikan apa ya? Masukan-masukan itu akan digunakan untuk perbaikan ya, untuk kesempurnaan daripada draft tesis yang udah dibuat ya, insert ya, ada insert dari beberapa dari penguji ahli, dari ketua sidang gitu kan. Itu dalam rangka apa? Ya untuk menyempurnakan itu kan, menyempurnakan draft tesis yang sudah disusun. Oke. Setelah ujian kelayakan ini dilalui gitu kan, maka mahasiswa harus melakukan penyempurnaan, Bapak Ibu. Penyempurnaan ya, tentunya saran-saran atau advice dari penguji, ketua sidang ya. Itu harus disesuaikan. Sehingga dalam proses ini akan akan berlanjut ke ujian akhir itu setelah apa? Setelah Bapak Ibu merevisi masukan-masukan dari beberapa itu tadi, dari penguji ahli, dari ketua sidang, dari pembimbing itu sendiri, sampai mendapatkan persetujuan. Nah, kalau sudah mendapatkan persetujuan, ya, perbaikan dari ujian kelayakan, maka baru bisa diajukan ke ujian akhir tesis. Nah, ujian akhir tesis itu apa? Ya sebetulnya kurang lebih sama, terjadi interaksi-interaksi seperti yang saya jelaskan di ujian kelayakan tadi. Namun di ujian akhir tesis ini nanti di bagian akhir outputnya akan menghasilkan sebuah statement ya, bahwa promovendus atau mahasiswa yang menyusun tesis itu tadi itu layak dinyatakan lulus atau tidak lulus. Nah, ini finally test ya intinya. Seperti itu. Nah, kalau sudah dinyatakan lulus ya sudah, berarti kan
apa ya, sudah dinyatakan lulus berarti kan sudah memenuhi gitu kan ya, memenuhi ketentuan bahwa tugas akhir itu sudah dinilai gitu kan, memperoleh nilai seperti itu. Tapi tetap ya, setelah ujian akhir ini tentunya tidak akan lepas dari pandangan-pandangan dari penguji ahli, dari ketua sidang gitu kan. Tetap masih ada revisi. Seperti itu. Nah, setelah ini mahasiswa melakukan proses apa setelah ada ujian akhir ini tadi, walaupun sudah dinyatakan lulus itu kan, pada hari H tentunya kan sudah ditetapkan lulus. Apa yang harus dilakukan? Ya tetap harus melakukan revisi atau perbaikan. Ya, setelah melakukan revisi atau perbaikan, maka harus mengajukan persetujuan juga. Ya, apakah perbaikan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa itu diterima oleh penguji ahli, oleh ketua sidang, dan oleh pembimbing itu sendiri. Nah, ketika sudah disetujui ya sudah, ya. Jadi dari draft tesis menjadi tesis, gitu kan. Gitu. Jadi kalau posisinya pada ujian kelayakan itu namanya masih draft tesis, sebelum dilakukan ujian akhir ini masih draft tesis, setelah dilakukan penilaian ya, dan revisi sudah dilakukan serta sudah memperoleh persetujuan dari ketua sidang, dari pembimbing dan penguji ahli, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai tesis. Ya sudah selesai berarti. Tinggal dicetak, dibawa ke perpustakaan dan daftar wisuda gitu kan. Next. Nah, ini ya, ini saya agak panjang jelasinnya. Nah, ini tadi udah saya jelaskan satu-satu ya. Saya udah jelaskan satu-satu. Nah, di sini saya bacakan cepat aja. Alur pengajuan judul tesis ya. Jadi ini awal yang harus dilakukan adalah pengajuan judul tesis. Boleh dilakukan mulai kapan? Mulai besok Senin sudah bisa mengajukan ya, teman-teman yang ada di sini. Ya, mulai kapan? Ya mulai besok Senin. Kenapa kok mulai besok Senin ya? Karena yang pertama 19 SKS sudah terpenuhi, yang kedua mata kuliah metodologi penelitian sudah ditempuh dan sudah memperoleh nilai gitu kan. Walaupun nilai belum kita umumkan, kita sudah punya di sini hasil penilaian yang disampaikan oleh dosennya. Jadi Senin besok Bapak Ibu sudah bisa mengajukan riset desainnya. Alurnya seperti apa? Alur pengajuan judul tesis ya. Yang pertama adalah pengumpulan judul tesis melalui Gform atau form link atau yang nanti akan diinformasikan ya oleh sekretariat. Jadi Bapak Ibu mengupload riset desainnya nanti plus ketentuan-ketentuan yang disebutkan di slide kedua tadi. Apa? Ya, misalnya bukti pelunasan, bukti sudah memenuhi kewajiban keuangan ya, hingga kewajiban hingga saat ini ya, hingga semester 2 ini itu nanti dilampirkan ya, dan lain-lain ya, nanti akan diperjelas oleh sekretariatnya. Kemudian di sini ada berapa riset desain yang harus diajukan oleh mahasiswa ya. Ya harus mengajukan 2. Yang namanya mengajukan itu kan nggak bisa cuma 1, harus 2. Harus ada 2 judul plus narasi latar belakang yang diajukan oleh mahasiswa ya. Jadi ada 2 riset desain yang harus diajukan. Jadi nanti dari 2 itu akan ditelaah oleh tim kita ya, oleh tim yang dibentuk oleh jurusan atau program studi. Ya tentunya apa penelaahan itu dasarnya apa ya? Dasarnya adalah kesesuaian dengan ruang lingkup kajiannya ya. Kita ini administrasi bisnis, kemudian kita ini berkonsentrasi pada public sector entrepreneurship. Jangan sampai judul itu, title atau judul ini atau tema ya, itu bertolak belakang dengan rumpun keilmuan kita. Yang kedua adalah empirical problem ya, atau latar belakang itu kan di situ memuat empirical problem. Nah, ini empirical
problemnya ada atau enggak. Ya, jadi empirical problem itu kan bisa pada akhirnya bisa dilihat gitu kan, memiliki urgensi atau tidak untuk diteliti gitu kan. Nah, nanti dikaji oleh tim kita ya. Jadi antara dua judul atau dua riset desain yang diajukan oleh mahasiswa itu mana yang lebih layak atau memiliki urgensi untuk diteliti ya. Yang pertama ya, saya ulangi, kelayakan itu berdasarkan rumpun keilmuan kita ya, judul ini sesuai enggak dengan rumpun keilmuan kita. Yang kedua adalah masalah yang disajikan, empirical problemnya itu. Empirical problem yang dituangkan itu layak untuk diteliti enggak, memiliki urgensi untuk diteliti atau enggak. Itu nanti akan kita kaji. Nah, sehingga tentunya setelah dikaji ya pasti diumumkan oleh sekretariat ya, si A, si B, si C, si D. Yang disetujui adalah judul yang pertama, atau yang disetujui adalah judul atau riset desain yang kedua. Nah, itu nanti tentunya kita tidak hanya melempar hasil hasil review tim ya. Tim tidak menyetujui gitu, enggak gitu. Kita juga memberikan solusi Bapak Ibu. Ya, solusi yang dimaksud apa? Misalnya ada orang mengambil judul ini, ya, judul A gitu kan. Itu bukan, kalau memang nggak sesuai, bukan tim review mengatakan nggak sesuai, tolak, enggak. Kita sistemnya adalah membenahi judul itu, menambahkan, oh yang benar itu harusnya seperti ini gitu, dengan solusi kita. Misalnya judulnya tidak seperti ini, kurang tepat, harusnya judulnya seperti ini. Terus kemudian masalah-masalahnya, katakanlah masalah-masalah itu tidak punya urgensi untuk diteliti, maka kita di situ akan memberikan catatan-catatan, tolong nanti masalah diperkuat di masalah ini, seperti ini, seperti ini. Itu ada apanya ya, ada resumenya ya. Ya, sehingga nanti setelah kita kembalikan ke Bapak Ibu ya, ini ada yang disetujui judul pertama atau judul kedua, ya itu harus dijalankan nanti seperti itu. Atau dua-duanya nggak ada yang disetujui tapi diberikan solusi, judulnya layaknya seperti ini, ya itulah yang dijalankan oleh Bapak Ibu nanti. Ya, resume dan decision dari tim reviewer itulah yang nanti harus dijalankan oleh Bapak Ibu. Kemudian di sini proses bimbingan tesis dibentuk pola kelompok ya, nanti yang akan ditentukan oleh prodi. Prodi akan menetapkan dosen pembimbing ya. Jadi setelah ini nanti judul hasil review tim ini dibagikan ke mahasiswa ya, di feedbacknya diberikan ke mahasiswa, katakanlah nanti kita klarifikasi ya Bapak Ibu ya, nanti kita pasti ada forum ya, nanti kita akan nge-zoom lagi setelah Bapak Ibu mengajukan riset desain itu. Misalnya kita absen satu-satu nanti, si A ini judulnya yang disetujui judul pertama gitu kan, gimana? Oke, berarti udah kita list aja gitu. Si B yang disetujui judul kedua, ada catatan seperti ini, harusnya judulnya seperti ini, gimana? Si B setuju, pasti kita list gitu kan. Setelah kita list ya, hasil kesepakatan itu nanti tentunya akan di ini ya, kita jadikan sebagai dasar untuk memplotting dosen pembimbingnya. Jadi dosen itu kan memiliki kompetensi yang berbeda-beda ya. Si A itu fokus ke ini, si B fokus ke itu. Nanti dari judul-judul Bapak Ibu itu nanti akan kita jadikan dasar untuk memplotting pembimbingnya. Ya. Judul ini mahasiswa ini dibimbing oleh siapa, judul ini mahasiswa ini dibimbing oleh siapa. Seperti itu. Ya, jadi di sini poin keempat, prodi akan menetapkan dosen pembimbing tesis sesuai dengan bidang penelitian mahasiswa. Ya, jadi sesuai ini maksudnya ya dosen yang memang memiliki kompetensi itu, ya itulah dosen yang akan membimbing. Nah, misalnya saya nggak punya kompetensi terkait dengan digital and global marketing, atau tidak punya kompetensi terkait dengan apa ya, dengan misalnya bidang
kebijakan bisnis itu. Ya, tentunya saya tidak akan membimbing itu karena nanti tidak akan optimal. Nanti akan dibimbing oleh siapa yang memang dosen yang menekunin pada bidang itu. Itu nanti akan kita plotting seperti itu komposisinya. Ini tim review akan merekomendasikan judul mahasiswa yang layak. Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Poin kelima ini tadi yang sudah saya jelaskan. Tim review akan merekomendasikan judul mahasiswa yang layak untuk dilanjutkan. Jadi tadi kembali lagi nggak ditolak, tapi tim review itu nanti akan memberikan solusi. Bagi judul yang tidak di-ACC oleh tim review, maka akan diinformasikan oleh prodi dengan mengajukan kembali satu judul. Nah, ini pola lama sih ya, ini belum kita rubah. Kita ke depan tidak dengan pola seperti ini, tapi memberikan solusi, ya, bukan menginformasikan sesuatu yang tidak disetujui, bukan. Misalnya Bapak Ibu ngajukan judul ini ditolak gitu, tapi tidak memberikan solusi, enggak gitu. Ya, pendekatan kita ke depan sudah tidak seperti itu. Tapi kita akan mengembalikan ke mahasiswa dengan solusi. Yang disetujui ya disetujui gitu kan. Menurut reviewer dinyatakan layak, nggak ada komentar, disetujui. Tapi kalau dari dua-duanya yang diajukan nggak ada yang disetujui, kita akan memberikan solusi. Kembali lagi seperti itu. Jadi untuk poin ke-6 ini sementara nggak usah ini dulu ya. Nggak usah sedikit diabaikan dulu. Tapi catatannya adalah mahasiswa harus sungguh-sungguh ya saat ini misalnya akan menentukan judulnya, kemudian membuat narasi latar belakang, itu saran saya harus dengan sungguh-sungguh seperti itu. Itu aja sih. Next ke poin selanjutnya, Mbak. Ke slide selanjutnya. Prosedur pengajuan seminar proposal nih ya. Jadi misalnya tadi itu sudah bimbingan ya. Pembimbingnya sudah menyetujui ya bab 1, bab 2, bab 3. Ini prosedur pengajuan seminar proposal tesis ya. Yang pertama, mahasiswa mengajukan permohonan seminar tesis kepada ketua jurusan ya, menyerahkan naskah proposal tesis yang sudah dijilid berwarna abu-abu sebanyak 4 lembar atau 4 rangkap ya. Jadi nanti bisa dilihat di buku pedoman ya, tentunya format lembar persetujuan dari pembimbing seperti apa, format lembar persetujuan dari ketua program studi seperti apa, ini nanti silakan dilihat saja ya. Yang kedua, melampirkan form menjadi peserta audiens seminar proposal sebanyak 3 kali ya, pengecualian bagi angkatan pertama. Nah, ini angkatan kedua berarti sudah berlaku ya. Nanti insya Allah mungkin setelah bulan depan ya, itu akan ada seminar proposal di angkatan pertama ya, kita akan menginformasikan mahasiswa angkatan kedua bisa ya hadir itu ya. Ini menjadi syarat ini untuk sempro nanti. Mahasiswa yang akan mendaftarkan seminar proposal tesis, dia harus mengikuti kegiatan seminar proposal mahasiswa lain ya, menjadi audiens itu minimal 3 kali. Jadi 3 kali harus mengikuti itu. Yang ketiga adalah menginput data form biodata ijazah di sistem informasi ya. Ini nanti teknis lebih lanjutnya dijelaskan oleh sekretariat. Yang keempat, melampirkan kartu rencana studi ya, tesis ke kemajuan KKS ya, ke semester yang sudah ditempuh. Nah, lagi-lagi nih yang poin 5, lunas biaya pendidikan perkuliahan berjalan ya. Ini menjadi syarat juga. Kemudian lunas biaya seminar proposal tesis. Seminar proposal tesis ada biayanya ya, Mbak ya. Ya. Ini ada biayanya. Kemudian mengirimkan file presentasi ke email pasca sarjana. Ini nanti pokoknya dari rumah mah nggak usah bawa laptop atau apa, udah disiapkan kampus ya. Makanya file presentasinya disiapkan saja. Next.
Prosedur pengajuan ujian kelayakan tesis. Ya, ini setelah asumsinya nih setelah tes proposal tadi sudah disidangkan, diseminarkan, kemudian sudah diperbaiki, disetujui oleh pembimbing, oleh ketua sidang, oleh penguji ahli, maka selanjutnya kan mahasiswa ke lapangan meriset. Setelah kemudian menuangkan di bab 4, bab 5 ya tadi sudah saya jelaskan. Kalau memang sudah disetujui ya dan dinyatakan sebagai draft tesis yang layak untuk diujikan ke dalam ujian kelayakan, ya sudah ditandatanganin oleh pembimbing ya, maka langkah selanjutnya adalah mendaftar ujian kelayakan tesis. Apa aja ini prosedur pengajuan ujian kelayakan tesis? Yang pertama adalah mahasiswa mengajukan permohonan ujian kelayakan tesis kepada ketua jurusan ya. Jadi nanti bawa bendelan diajukan ke Kaprodi, Kaprodi menandatanganin ya. Jadi setelah ditandatanganin pembimbing juga dibawa ke sekretariat sini untuk ditandatanganin Kaprodi juga ya bendelannya. Ya tentunya sebelum ke Kaprodi ya ini yang kedua pembimbing harus menyetujui dulu. Jadi nggak bisa dibalik ya Kaprodinya tanda tangan tapi pembimbingnya belum tanda tangan. Namanya intervensi itu Kaprodinya nggak bisa ya. Kemudian berkas draft tesis dan persyaratannya harus sudah diserahkan paling lambat 1 minggu sebelum tanggal ujian kelayakan ditetapkan. Seperti itu. Kemudian telah menempuh semua mata kuliah yang diwajibkan dengan nilai IPK sekurang-kurangnya 2,5. Ya, 2,5 nilai minimal C yang dibuktikan dengan transkrip nilai akademik. Nah, ini ya. Ini jadi nanti syaratnya ini menjadi syarat ya IPK sekurang-kurangnya adalah 2,5 dengan nilai minimal C yang dibuktikan dengan transkrip nilai. Ya, jadi sudah menempuh semua mata kuliah berarti 41 SKS sudah tertempuh ya, sudah ditempuh. Ya dari 2 semester itu kan ada 41 SKS berarti kan. Itu sudah ditempuh plus seminar-seminar ya, seminar wajib itu sudah diikutin. Saya rasa yang nilai C nggak ada ya Pak Ibu ya. Sekuliah zaman sekarang kalau ada nilai C itu ya namanya kebangetan, bukan kebangetan lagi, kebangetan banget. Zaman sekarang kuliah dapat nilai C itu wis kebangetan pokoknya. Nggak ada, saya yakin nggak ada. Sekebangetan-kebangetannya masih B lah ya sekarang ya, kalau nggak salah. Yang kelima ini apa ini? Melampirkan KRS atau kartu rencana studi tesis. Ya, nanti ini disiapkan oleh sekretariat ya. Next, Mbak. Nah, ini kalau tadi proses tugas akhir itu apa? Setelah ujian kelayakan dilalui, ya, setelah ujian kelayakan itu dilalui, ya, ujian kelayakan dilalui, sudah diperbaiki, ya, advice atau catatan-catatan dari ketua sidang, penguji ahli, pembimbing itu sendiri, ya sudah disetujui, sudah ditandatanganin, ya maka draft tesis itu penyempurnaan draft tesis itu akan diujikan ya ke ujian akhir. Maka syaratnya apa prosedur pengajuan ujian tugas akhir? Mahasiswa mengajukan permohonan ujian tugas akhir kepada ketua jurusan ya sama aja. Ya, ya tentunya mengajukan kepada ketua jurusan itu setelah pembimbing menandatangani ya, menyetujui untuk disidangkan ke dalam ujian akhir tesis ya, sudah melalui ujian kelayakan ya, sudah diperbaiki catatan-catatan dari ujian kelayakan itu ya, pembimbing penguji sudah tanda tangan, maka itu diajukan ya, pembimbing harus memberikan persetujuan dulu nih, kemudian ketua jurusan memberikan persetujuan, kemudian di sini agak sedikit berbeda ya, nggak hanya KHS ya, tidak hanya KHS yang dijadikan sebagai syarat ya, dan juga tidak hanya KHS dan
bukti pelunasan keuangan ya yang dilampirkan. Tapi di sini ya ada ini. Ya, saya bacakan poin ketiga ini. Melengkapi dan menyerahkan seluruh daftar persyaratan ujian akhir tesis termasuk surat keterangan bebas plagiasi ini ya. Surat keterangan bebas plagiasi ya. Jadi nanti draft Bapak Ibu itu nanti diserahkan ke ini ya. Mintakan surat bebas plagiasi dari perpustakaan kalau nggak salah ya. Perpustakaan kan Mbak ya yang nanganin sekarang. Jadi di scan apakah sudah bebas plagiasi. Kalau dinyatakan sudah bebas plagiasi baru diberikan surat keterangan bebas plagiasi oleh perpustakaan ya, itu nanti dilampirkan menjadi syarat ujian akhir tesis ya. Kemudian ada juga melampirkan letter of accepted LOA ya, penerbitan artikel atau jurnal nasional, ISSN atau proceeding nasional. Jadi Bapak Ibu nih ya, ini kan sudah menjadi SN Dikti ya, mahasiswa sarjana, pasca sarjana itu harus memiliki luaran publikasi, yaitu jurnal, ya minimal jurnal nasional yang kita tetapkan di sini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu itu saran saya gini ya, sembari mengerjakan bab 45 menuju proses kelayakan ya, mengerjakan bab 45 menuju ujian kelayakan itu sambil ngedraft artikel ya, sambil memulai di situ. Saya bikin draft artikel dulu, mau saya publikasikan ke publisher mana nih? Silahkan, di kampus kita ada publisher ya. Kita di sini ada Jurnal Niagara ya, Jurnal Nasional ISSN. Kemudian yang akan kita launching nih dalam waktu dekat ada Indonesian Journal of Public Administration ya, yaitu kita namakan dengan Jurnal Hammurabi ya. Itu ada, nanti bisa berhubungan dengan pengelola jurnalnya ya, LPPM Setia Banten. Nah, bisa juga dipublikasikan ke situ. Atau silahkan ke jurnal-jurnal yang lain ya, yang ada di luar sana banyak. Publisher-publisher jurnal nasional ISSN di luar sana banyak yang bisa Bapak Ibu bisa akses. Bisa akses. Dan rata-rata gratis ya, gratis. Malah dibayar ya. Kalau saya publikasi di jurnal Bapeda itu malah dibayar. Malah dapat honor penulisan artikel. Ya. Letter of accepted itu apa sih? Itu kan. Surat keterangan bahwa artikel Bapak Ibu itu diterima. Jadi walaupun belum publish, yang penting editor jurnal itu sudah menyatakan artikelnya layak untuk dipublikasikan, itu akan diterbitkan surat keterangan bahwa judul ini dengan autor atau penulis nama si ini dinyatakan layak dan akan diterbitkan pada edisi keberapa, volume keberapa, nomor berapa itu kan keterangan itu nanti akan dijadikan sebagai syarat ya. Jadi kalau belum ada itu ya belum bisa melengkapi persyaratan ujian akhir tesis. Menyertakan naskah atau tesis yang sudah dijilid berwarna hitam sebanyak 4 rangkap kepada ketua jurusan ya. Jadi ini dijilid ya, dijilid warna hitam. Kalau tadi waktu kelayakan, waktu proposal itu masih warna abu-abu ya, abu-abu, bukan jilid plastik ya, tapi jilid sambung gitu loh ya, kayak kertas buffalo gitu ya. Nah, kalau pas ujian akhir itu berwarna hitam. Kemudian yang terakhir, berkas tesis dan persyaratan harus sudah diserahkan paling lambat 1 minggu sebelum ujian akhir ditetapkan. Next. Oke. Itu saja ya terkait dengan prosedur ketata laksanaan dari proses
penyusunan tesis mahasiswa yang bisa saya paparkan ya. Mungkin sementara itu ya. Di sini nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Sementara sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan langsung saja. Setelah ini nanti ada pembahasan dari bagian keuangan, tapi tanya jawab dulu aja. Kebetulan orang keuangan. Silahkan ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, atau ada yang kurang jelas? Halo Bu Alpi, Iya Pak Irwan, gimana? sebenarnya mau tanya tentang pembayaran itu, tapi katanya tadi Bu Alpi bilang ada penjelasan dari keuangan ya? Ya, ada penjelasan dari bagian keuangan. Kebetulan bagian keuangannya lagi ke toilet dulu sebentar. Mungkin ada yang mau Alhamdulillah. ditanyakan dulu Alhamdulillah. terkait perkuliahan gitu. Proses Iya. tugas akhirnya. Iya, itu masalah tugas akhir itu kan salah satu persyaratannya adalah pembayaran kan itu kan. Nah, Betul. pembayar ini kan sangat 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 sensitif itu artinya ya kan. Tadi kan udah dijelasin bahwa salah satu persyaratannya itu. Yang saya tanyakan begini, apabila belum melakukan pembayaran, apakah ada dari kampus sendiri gitu, maksudnya apa lah, peringanan gitu. Gitu pokoknya lah, ribet amat Pak Asep ya. Dari pihak kampus sendiri seperti apa gitu? Apakah memang bisa melanjutkan perkuliahan sampai mata kuliah selesai, tapi tidak bisa proposal, atau memang bisa mengajukan tapi ya ada ini dari pihak kampus sendiri gitu kan, seperti apa itu gitu, karena ini masalah sensitif ini masalahnya. Oke Pak, mungkin ini nanti akan dijawab ke keuangan. Sebetulnya nggak sensitif-sensitif amat sih Pak, itu kan hal yang biasa saja sih ya. Kalau bicara syarat administratif gitu kan. Betul. Nanti, kita ini kan keuangan, hal yang biasa aja. Ini kan ibaratnya kayak apa ya? Kayak kita habis makan di resort gitu terus bayar gitu kan. Ada nota itu kan biasa aja. Oke, silakan mungkin dari keuangan ya kita. Waduh, keuangannya. Assalamualaikum, mohon izin Dok, Bu Alfi mau bertanya. Ya. Oh ini nih dari keuangan dulu Pak. Nanti Pak Fahruroji, enggak apa-apa. Siap, siap. Silahkan Pak Fahruroji. Untuk ditesiskan semester 3 ya Pak? Atau dimulai dari sekarang sudah mengajukan judul. Nah, untuk di semester 3 itu nanti masih ada mata kuliah yang diampu nggak Pak? Selain tesis ya nantinya. Terus yang kedua, dengar-dengar kan pada saat tesis juga di semester depan atau semester 3 itu ada coaching klinik Pak ya? Nah, itu bedanya apa Pak dengan bimbingan dengan dosen pembimbing Pak? Apakah kita wajib mengikuti coaching klinik atau bagaimana Pak? Ya, sementara itu ya Pak. Terima kasih. baik Pak Fahru Rosi, ini mungkin saya jawab dulu ya pertanyaan Pak Fahru Rosi. Jadi kalau kita lihat di kurikulum ya semester 2 ini udah selesai Pak untuk perkuliahan klasikalnya ya. Tinggal semester 3 itu mengoptimalkan proses penyusunan tugas akhir atau tesis ya. Itu semester 3. Kita memang desainnya itu adalah 1,5 tahun Pak. Ya, beda dengan kampus lain mungkin ada yang 2 tahun, tapi kalau kita itu sebenarnya harapannya 2 tahun 1,5 tahun mahasiswa sudah bisa merampungkan gitu kan, makanya waktu harus di manage dengan baik.
Makanya pengajuan riset desain itu kita tarik di semester 2 berjalan ini, Pak. Biar apa? Biar waktu bisa termanage dengan baik. Nanti seminar proposal itu misalnya di bulan, kalau lancar nih ya, di bulan pertama di awal semester 3 itu sudah sempro. Kemudian setelah 1,5 bulan setelah itu kelayakan, atau 2 bulan setelah itu kelayakan, ya 1 bulan setelah kelayakan ujian akhir itu kan pas ya Pak, 1,5 tahun selesai ya. Nah, itu harapan kita sih seperti itu. Semester 3 ini mungkin belum terjelaskan ya. Semester 3 itu sebetulnya secara kurikulum sudah nggak ada Pak, sudah nggak ada perkuliahan, cuma kita ada yang namanya kegiatan coaching klinik Pak. Kegiatan coaching klinik itu apa sih sebetulnya? Kegiatan coaching klinik itu adalah pemberian suplemen kepada mahasiswa ya, yang mana secara simultan mahasiswa itu juga melaksanakan proses pembimbingan. Ya, jadi kalau bersama pembimbing itu kan biasanya masih banyak keterbatasan ya Pak ya. Enggak, ya kita meyakini lah kita manusia punya keterbatasan, apalagi bimbing gitu sekali bimbingan langsung 4 gitu kan. Pasti ada keterbatasan. Ya, saya meyakini walaupun seorang pembimbing itu sudah sangat berupaya maksimal untuk menjelaskan, tapi pasti ada keterbatasan, ya. Karena nggak mungkin namanya bimbingan itu seperti les privat, Pak. Saya yakin, ya bayangin aja misalnya hari Sabtu, kesempatan ketemunya hari Sabtu, seorang pembimbing itu harus membimbing 4-5 orang. Kan nggak mungkin kayak les privat kan, 2 jam, 2 jam, 2 jam, dalam hari Sabtu itu harus butuh waktu 10 jam. Ya, pasti itu keterbatasannya ya. Nah, maka daripada itu kita membuat kegiatan yang namanya coaching klinik. Silakan dibuka Mbak, ini sebagai contoh aja. Tapi kita akan lakukan juga di semester ini Pak. Semester lalu kita sudah menyelenggarakan coaching klinik. Ini ya Pak ya. Muatan materi coaching klinik itu sebetulnya gini, ini ada ya. Jadi gini, coaching klinik itu sebetulnya apa sih? Coaching klinik itu tadi saya sudah mengatakan pemberian suplemen kepada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau tesis ya. Karena apa? Karena apa ya? Barangkali dosennya itu tidak kurang optimal ya. Kurang optimal, maka dilakukan coaching klinik. Coaching klinik itu sebetulnya materinya adalah materi-materi yang relevan dengan apa yang harusnya dituangkan di dalam tesis itu, ya. Atau materi-materi yang mengacu dari pedoman penyusunan tesis. Ya, contoh di sini misalnya yang kita sudah jadwalkan di semester lalu, di angkatan pertama kemarin. Yang pertama misalnya terkait dengan bab 1 ya, itu dilaksanakan pada 1 hari itu ya, di tanggal 20 Februari. Ya, terkait dengan aspek pendahuluan penelitian. Ini mahasiswa kan mau nyusun bab 1 nih Pak, Ibu. Mau nyusun bab 1. Bab 1 itu apa sih elemen yang ada di dalam bab 1 itu atau di dalam bab pendahuluan itu? Yang pertama misalnya memetakan academic problem. Apa academic problem? Itu nanti kan akan disimulasikan oleh coach-coach kita atau instruktur-instruktur kita ya. Memetakan academic problem itu gimana sih maksudnya? Contohnya seperti apa? Terus nanti di dalam forum itu dibuka ruang pertanyaan, ada si A, si B, si C, katakanlah ada 10-20 orang. Ya, secara tipis-tipis akan diajarkan. Oh, kalau masalahnya Bapak cari data yang kayak gini, masalahnya ini cari data gini. Kemudian mengidentifikasi academic problem. Apa sih academic problem itu? Ya. Namanya riset itu kan harus ada academic problem ya. Ya. Riset problem itu ya problem yang akademis gitu kan. Nah, problem akademis itu apa?
bagaimana cara kita memetakan academic problem? Nah, kalau bahasanya kesenjangan Dassault Dasen gitu kan. Itu akan diajarkan, akan ditutorialkan gitu kan. Nah, jadi bukan kayak kuliah ini, tapi lebih kepada apa ya, tutorial. Ya. Dan seterusnya, misalnya tanggal 4 kemarin kita jadwalkan untuk menyusun bab 2 itu apa sih elemen yang dibutuhkan? Misalnya memetakan penelitian terdahulu. Bagaimana cara melakukan pemetaan penelitian terdahulu? Kalau secara manual seperti apa? Kalau menggunakan software FOSBIO seperti apa? Nah, itu nanti akan diajari cara-cara escape ya, cara-cara escape. Nah, ini nanti akan kita jadwal, kita infokan kemudian ya. Tentunya ada di angkatan kedua ini coaching klinik ya, karena coaching klinik itu sebagai covering atau sebagai backup atau bahasa lainnya adalah pemberian suplemen kepada mahasiswa, menambah gizi, menambah nutrisi, memberi vitamin dalam proses penyusunan tugas akhir atau tesis itu. Ya. Nah, nanti akan kita umumkan, tentunya nggak jauh-jauh dari ini materinya. Nanti akan kita share kegiatan coaching klinik ini. Mungkin itu ya, apalagi tadi yang belum dijawab. Masih ada yang belum dijawab, Pak? Siapa tadi? Ya, sudah dok. Sudah. Sudah ya? Bisa Iya. dipahami ya, Pak? Bisa dok. Ya, Ah. terima kasih ya. Oke, mungkin tadi pertanyaan dari Pak siapa tadi bisa dijawab sama keuangan ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, bagian keuangan sudah hadir di Zoom kali ini. Ada Mbak Lastri. Halo Mbak Lastri. Ya, Alfi, halo. Siap. Silakan Mbak untuk memaparkan terkait administrasi keuangannya untuk penyusunan tugas akhir kali ini. Makasih ya, Alfi, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya cuma menjelaskan detail dari keuangan persyaratan di mana Bapak Ibu udah mau masuk ke fase tesis. Di samping itu untuk dari keuangannya secara keseluruhan untuk biaya tesis itu 12 juta. 12 juta itu terdiri dari ada biaya coaching klinik itu 500.000, prasyarat dibayarkan pada saat Bapak Ibu mengajukan judul tesis. Dan harus melunasi biaya pendidikan sampai dengan semester 2 akhir selesai. Tahap selanjutnya untuk persyaratan maju ketika tesis tersebut di ACC judul dan proses bimbingan, ada 3 tahapan tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Arif, yaitu ada seminar tesis, ada uji kelayakan, dan sidang tesis. Itu poin-poin yang 12 juta tadi bisa dicicil. Yang pertama di coaching klinik dibayarkan pada saat pengajuan judul tesis. Yang kedua yaitu uji kelayak seminar proposal tesis itu melunasi biaya 1.950.000. Sebelumnya Lastri paparkan dulu ya 12 juta itu biayanya apa aja. Coaching klinik tesis 500.000, bimbingan tahap 1 200.000, seminar proposal tesis 1.750.000, bimbingan tahap 2 200.000, seminar hasil tesis 1.750.000, bimbingan tahap 3 400.000, sidang tesis 2.200.000, wisuda 2.850.000, ijazah 750.000, sumbangan buku 500.000, penjilidan hardcover 750.000, sama ikatan alumni 150.000. Jadi totalnya 12 juta rupiah untuk biaya tesis. Untuk tahapannya ini 3 kali pembayaran, di mana syarat untuk 500.000 coaching klinik dibayarkan pada saat Bapak Ibu mengajukan judul tesis dan harus lunas administrasi keuangan sampai dengan semester 2. Nah, untuk tahap bimbingan 1 dan seminar proposal tesis itu kurang lebih 1.950.000 dibayarkan pada saat seminar proposal tesis. Untuk tahap 2 dan seminar hasil tesis 1.950.000 dibayarkan pada saat uji kelayakan tesis. Dan tahap akhir yaitu sidang tesis kurang lebih 7.600.000 plus biaya 1 semester di semester 3, melunasi biaya semester 3.
Untuk biaya tesisnya itu 7.600.000. Itu tadi komponen-komponen yang dari 12 juta untuk biaya tesis aja, di luar dari biaya pendidikan gitu. Nanti untuk secara detailnya Lastri akan kirim ke WhatsApp masing-masing untuk informasi pembayaran biaya tesis dan sisa biaya pendidikan. Mungkin pemaparan dari keuangan sampai di sini. Ada yang ditanyakan, mangga boleh. Silahkan Pak Irwan tadi terkait administrasi keuangan bisa ditanyakan. Oke, Bu Lastri, Iya Pak Irwan. ini masalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan artinya itu kan sampai semester 2 ya Bu ya? Iya betul, untuk mengajukan judul tesis. Kita ambil, karena nggak semuanya keadaan ini ya Bu ya. Kita ambil ini aja lah. Seandainya gitu kan. Seandainya memang belum bisa melakukan pembayaran, apakah tidak bisa melakukan pengajuan atau riset tesis tersebut, atau gimana solusi dari kampus gitu? Kalau untuk itu minimal ada pembayaran yang masuk ya Pak Irwan ya. Minimal lunas untuk biaya di semester 2-nya. Kalaupun setengahnya itu bisa. Cuman kita stop di pas mau mengajukan seminar tesisnya gitu. Untuk pengajuannya mungkin kita ACC kalau dari Bapak Irwan ada realisasi terlebih dahulu gitu. Berarti intinya dari semester 2 itu setengah biaya boleh bisa mengajukan, tapi stop di seminar. Betul, kalau untuk seminar itu harus lunas biaya seminar tesisnya yang bimbingan tahap 1 sama masuk pembayaran seminar proposal tesis dan lunas biaya pendidikan semester 2. Oke. Nah, seandainya memang pahit-pahitnya tidak bisa melakukan benar-benar ini, berarti bisa melakukan cuti. Iya, betul. Kalau belum bisa melunasi atau membayar, mungkin bisa ambil cuti, Pak. Oke. Tapi Siap. cuti harus dilunasin dulu ya Pak untuk kewajiban semester 2-nya karena semester 2-nya sudah ditempuh. Berarti wajib dilunasin. Betul. Apa harus wajib dilunasin tapi bisa nyicil atau gimana itu? Ya, Dari bisa pihak kampus. sampai batas waktu yang ditentukan, Pak. Apabila batas waktunya sudah ditentukan memang belum lunas, gimana? Ya sampai Bapak bisa lunas aja, mau gimana lagi ya Pak ya? Di DO gitu. Sampai batas maksimal kelulusan aja makanya saya bilang tadi ini sensitif, benar sensitif. Kenapa? Karena keadaan ekonomi kita nggak tahu kan, kayak Iya. gitu. Makanya dari pihak kampus sendiri seperti apa gitu solusinya kalau seperti ini gitu kan. Iya. Ambil pahitnya, ambil ya mudah-mudahan semuanya bisa bayar. Tapi saya tanya ini kalau memang benar-benar seperti itu gitu kan. Kita berdoa saja lah. Oke, siap. Ya, ini Pak, kalau saya dari program studi sendiri, pengennya sih pendidikan untuk semua ya. Ya, tapi ini nggak tahu karena kita kan juga harus ini ya, mempertimbangkan aspek kolektif dengan keuangan ini seperti apa ya. Tapi dari sisi keuangan seperti itu ya Bu ya. Ya intinya ini aja sih Pak, Bismillah aja, Alam Nasro ya. Ya kan kita niatkan semua ini kan untuk fisabilillah ya, pendidikan. Insya Allah rezekinya mah pasti ada. Ya kalau kita pesimis mah ya nggak tuh. Optimis aja, mudah-mudahan ada rezeki gitu aja Pak. Yang penting mudah-mudahan mengajukan riset dulu, nah itu ditempuh dulu aja. Pak, saya bertanya cuman ini aja sih, seandainya ya mudah-mudahan Kaitnya ya Pak Irwan.
Heeh. Iya. Ajukan proposal kepada Dewan, Pak Irwan. Karena begini Pak, karena kalau di kampus lain gitu yang masalah S2 kan mereka kan tetap gitu, tetap mereka lanjut walaupun biaya belum ini tetap lanjut, cuman stop di ijazah gitu kan. Makanya kata kalau di STIA ini seperti apa gitu kan. Kalau di ada tempat lain gitu kan saya dengar atau dengar cerita dari orangnya sendiri yang kuliah di situ, mereka walaupun belum bayar lanjut pas mau ijazah, nah di situ mereka tahan. Nah makanya kan saya tanya di STIA ini seperti apa gitu. Ya, itu tadi Pak. Udahlah, yang penting sekarang ini aja, fokus ke itu dulu. Saya nggak bisa banyak komentar kalau terkait keuangan ini. Ya, Ya, Pak Iwan, alangkah baiknya Bapak Ibu lebih baik fokus ke itu dulu ya. Pengajuan riset desainnya disusun, diajukan. Itu aja sih. Dengan keterbatasan yang tidak bisa saya komentari lebih lanjut terkait keuangan ini gitu. Mudah-mudahan hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan Bapak Ibu semua rezekinya. Karena Pak Arif, karena itu kan salah satu persyaratan kan, makanya kan harus perlu dibahas juga kan. Ya, seperti itu sih kurang lebihnya, Pak. Persyaratannya. Saya boleh masuk, Pak Dokter? Ya, silakan, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Ketua Prodi, Ibu Bendahara ya, bagian keuangan. Terima kasih sudah mengingatkan kami di saat lupa membayar ini ke Ibu Bendahara. Jadi pada dasarnya kita memahami sih apa yang dirasakan oleh teman-teman di saat tidak punya ditagih, dan kita merasakan juga bahwa kampus juga kan butuh operasional ya untuk melaksanakan kegiatan S2 ya, pekerjaan S2 untuk bayar dosen dan lain sebagainya. Kalaulah memang saya menyampaikan pertama bahwa kita jalan apa adanya dulu aja lah, jalan seperti biasa, seakan-akan tidak ada masalah dengan keuangan gitu. Tetapi di sisi lain juga mahasiswa juga harus serius juga untuk bayar kuliahnya, termasuk saya nih Pak, termasuk saya memang saya juga kan ada tunggakan juga, makanya saya berani menyampaikan ini biar Pak Asep ada yang mewakili Pak Asep, Kemenak dan Pak Kadis juga gitu. Jadi memang kita di sisi lain ingin cepat lulus, cepat nyusun, tapi di sisi lain juga kita harus bayaran Pak Asep. Pak ini. Jadi kalau memang seandainya ada sedikit-sedikit mah gitu kekurangan, apakah masih bisa dikomunikasikan gitu antara kita mahasiswa dan juga sekretariat ya mengenai tentang keuangan ini, sehingga bayaran kita tetap pikirkan, lulus kita tepat waktu. Mungkin gitu Pak Dokter, kira-kira apakah masih bisa gitu dengan jalur komunikasi sehingga kita tidak tertunda, sehingga kami ingin lulus bareng-bareng juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih Pak Dede ya. Moderat banget nih Pak Dede. Ya gini sih, prinsip dasar aja sih ya. Saya bicara prinsip dasar itu dari case-case yang saya temuin semester lalu ya. Tapi sebetulnya saya kembalikan, saya pertegas dulu, sebenarnya forum pada hari ini sebetulnya saya memang menjalankan sosialisasi ya, karena ini memang udah waktunya untuk proses penyusunan tesis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari pengalaman semester lalu nih tadi, kalau yang dibahas hanya masalah keuangan bila mana saya ada kesulitan keuangan seperti apa gitu kan. Nah, ini kan intinya kalau pengalaman semester lalu ya, saya lebih kepada ini nilai dasarnya itu.
Apakah bisa dikomunikasikan? Tentunya bisa. Tapi kembali lagi, semua itu kan harus balance ya Bapak Ibu ya. Semua itu harus balance. Semua itu harus balance. Di satu sisi kita memberikan sedikit diskresi dengan pertimbangan tertentu, yaitu pun setelah kita mengkaji bersama-sama ya di tim manajemen. Ya. Tapi di sisi lain juga ada effort gitu kan, effort dari pihak yang sebelah, dari mahasiswa. Ya. Contoh misalnya konkretnya gini, semester lalu itu tahun lalu angkatan pertama ya, ada mahasiswa saya ada kesulitan seperti ini, kira-kira gimana? Yang kita nilai itu sebenarnya itikat baiknya Pak. Ya. Saya mampunya hanya seperti ini sementara. Ya. Yang kita nilai itu yang pertama adalah niat baik, yang kedua apa? Ada keajikan. Gitu kan. Itu aja dulu. Nah, kalau pertanyaannya Pak Dede tadi, apakah itu masih bisa dibicarakan, disondingkan? Ya tentunya bisa Pak. Gitu. Kira-kira paham ya sampai sini ya? Tidak perlu saya perjelas lanjut ya. Paham Pak. Niat Ya, tenang Pak Henry, tenang Pak Henry. Itu Pak. Ada lagi yang lain? Ini jangan terfokus masalah keuangannya loh ya hari ini. Yang justrunya lebih difokuskan itu adalah saya coba ambil judul apa. Besok Senin saya sudah mulai menyusun. Itu harusnya ini lebih ke sana gitu loh. Pembahasannya atau fokusnya ya. Kemarin saya ikut mata kuliah Medpen sudah dikasih tugas ini, coba inilah saya ajukan, saya poles, saya akan submit gitu. Itu sih sebetulnya. Kalau keuangan sih ya yang penting kita balance aja sih Bapak Ibu ya. Ya kita balance aja. Yang penting kita ini mah ada niat baik dan balance gitu aja. Itu sih. Izin bertanya lagi Pak Dokter. Ya, silakan. Ya, tadi menyimak dari jawaban dari pihak keuangan juga. Nah ini untuk pengajuan tesis ya Pak. Apabila nanti di ke depannya tesis kita belum disetujui aja Pak, itu gimana Pak? Apakah kita cuti dulu atau dilanjutkan terus membayar biaya selanjutnya Pak? Gimana Pak tesis solusinya? belum disetujui aja? Iya, kalau misalnya tesis kita judulnya belum disetujui aja oleh pihak kampus, Pak, itu ke depannya bagaimana Pak? Apakah kita lanjut terus membayar, apakah cuti atau bagaimana Pak? Oke, gini. Nah, untuk ya. Terus pertanyaan kedua untuk Ibu dari keuangan, apakah masih berlaku Bu kalau misalnya pelunasan sampai akhir itu mendapatkan diskon Bu? Ya, biasanya Ibu suka posting di status tuh kalau lunas kalau lunas pembayaran sampai akhir didiskon berapa persen gitu Ibu. Ya, Pak Dede, apakah masih berlaku Bu? Terima kasih. Baik Pak, Yuk, diskon yuk, bisa yuk. baik Pak Ahmad Fahrur ya pertanyaannya. Jadi gini Pak, kuliah kita itu kan paket ya Pak ya. Ya, ini nanti bisa ditambahkan sama keuangan ya. Yang saya tahu kita ini kan paket 1,5 tahun dengan biaya tunggal sekian. Dulu waktu promosi S2 kan gitu. Kita ada 3 semester nih pembayaran. Uang awal, uang registrasi sekian, semester 1 sekian, semester 2 sekian, semester 3 sekian, biaya wisuda sekian. Ya, yaitu all in. Nah, makanya kita dorong 3,5 tahun. Ya, maaf 1,5 tahun selesai gitu loh. Nah, kalau terkait dengan judul tidak di ACC aja tadi ya. Tidak di ACC aja itu enggak ada, Pak. Tahun kemarin mungkin iya ya, tapi setelah kita evaluasi tahun ini enggak ada namanya judul enggak di ACC. Ya. Tapi apa? Ketika judul itu tidak layak untuk diterima, tim review harus memberikan solusi, itu aja intinya. Jadi kita akan mengabarkan kepada Bapak Ibu sekretariat itu ya nanti terdiri dari
mahasiswa yang judulnya disetujui, ya, judul mana yang disetujui, dan mahasiswa yang diberikan solusi oleh tim review. Nggak ada jadi judul nggak disetujui ya, pasti disetujui. Itu yang pertama. Yang kedua ya, supaya tepat 1,5 tahun, ya saya minta effort Bapak Ibu ya, untuk yang pertama rajin bimbingan, kemudian intens bimbingan, ketepatan manajemen waktu di dalam mengerjakan ya. Ini kapan saya target untuk sempro ya. Jadi saya harus mengerjakannya sampai bulan apa nih? Sebulan ini harus tercapai apa? Saya bimbingan dalam sebulan harus berapa kali datang ke dosen berikut gitu kan. Itu kan kembali ke kita, tentunya kita dari program studi juga akan memberikan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung ya, guna Bapak Ibu bisa menjalani ketepatan waktu. Yang ketiga, dari program studi juga punya otoritas ya untuk mendorong dosen ya, dosen-dosen pembimbing untuk benar-benar melakukan manajemen waktu ya. Karena kita paket 1,5 tahun ya, manajemen waktu ya. Ya karena kembali lagi dosen itu mau memperlama juga nggak nambah honorariumnya, mempercepat juga tidak akan mengurangi honorariumnya gitu kan. Ya seperti itu. Terus kemudian karena kita sistemnya paket, ya sudah itu biaya yang dikeluarkan. Ya. Nggak ada penambahan-penambahan lagi. Ya. Paling-paling resikonya Anda ini aja resikonya. Biaya mungkin nggak nambah, cuma kan nggak enak sendiri, risih gitu. Lihat teman-temannya yang lain udah lulus, sudah wisuda, saya masih lontang lantung karena malas mengerjakan tesis. Ya, mungkin itu bisa ditangkap ya Pak, siapa tadi? Pak Fahru Rosi. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Ibu? Ya mengenai diskonnya tadi Pak belum terjawab Pak. Ini keuangan. Untuk Ya. diskon karena ini hutang berjalan ya Pak, jadi mohon maaf kita tidak ada diskon. Kalau untuk diskon itu di awal paling pembayaran gitu. Oke, terima kasih. Oke, siap. Pak, punten nambahin. Ya. Jadi nanti kalau ada penagihan dari bendahara, usahakan pakai ini aja, surat tagihan dikirim ke WA masing-masing. Jadi jangan di chat gitu, khawatir nggak kebaca. Oh, Iya. ya Iya. Bu Lastri, mungkin ini punten nih di list ya Bu ya, itu masukan dari Oh iya, biasanya pakai surat tagihan, cuman kalau tidak ada respon, kita WhatsApp cara pribadi terus setiap hari gitu. Saya belum pernah dapat surat tagihan dari Bu Lastri, ada juga chatan aja. Pasti ada surat, ada yang dibaca, ada yang enggak minta pakai surat gitu, ada yang ribet gitu. Gimana? Oke sih. Soalnya nggak suka kebaca tuh ya, khawatir lupa jadi bayarannya lupa gitu. Yang request nggak mau pakai surat, ribet buka PDF katanya. Pura-pura sama Pak Dewan, pura-pura. Nunjukin ke istrinya enak Bu Lastri. Nih, ada tagihan kan keren gitu. Keren gitu. Ya. Surat ya. Nuhun Bu Lastri. Air. Terkait dengan penjelasan teknis tadi, prosedur-prosedur udah ada gambaran semua ya Bapak Ibu ya? Insya Allah Dok ya. Ya, termasuk apa itu jurnal kan udah paham ya? Jurnal. Kita mungkin Dok mohon izin, stepnya mungkin kita fokus di proposal dulu kali Dok ya. Ya, boleh. Tapi sambil jalan gitu. Jadi proposal dulu nih. Ya, pengajuan judul dulu nih. Pengajuan judul kemarin kan sempat di metodologi penelitian kan dibahas variabel dan sebagainya. Kemudian kita ngajuin judul, setelah mungkin judul diaksesikan otomatis nanti persiapan untuk seminar proposal Dok ya. Judul di ACC ini Pak, ada proses bimbingan Pak nanti. Oh iya, ada bimbingan. Setelah itu nanti kan kegiatan ini. Ya, oke, siap. Udah, fokus ke itu aja dulu Pak. Insya Allah kalau kita fokus mah rezeki datang aja lah.
Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Nanti terkait coaching klinik, Pak, nggak usah saya jelaskan satu-satu ya. Intinya gini, nanti ketika mata kuliah ini udah selesai, semester 2 ini, di semester 3 itu ada coaching klinik ya, selama berapa minggu Mbak? Lupa saya. 14 minggu ya, kita bikin jeda panjang. Mungkin dibuka aja sekali lagi Mbak sebelum kita akhiri, sambil kita scroll-scroll ke bawah secara cepat. Jadi ada ini Bapak Ibu ya, ada 14 pertemuan. Jadi intinya itu gini, materi dari pertemuan pertama, kedua, ketiga ini materi yang apa ya, relevan ya, relevan dengan isi dari elemen atau komponen dari tesis itu sendiri. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, cara nyusunnya gimana, itu kita tutorialkan ya. Kita tutorialkan selama 14 pertemuan. Dibuka ke bawah, Mbak. Terus ke bawah. Ini ya, ada 4 terus sampai ke 14. Nah, ada 14. Sampai masalah teknik publikasi ya. Gimana cara menyusun draft artikel, bagaimana menentukan publisher jurnal ilmiah, publisher itu gimana sih menentukannya, bagaimana kita submitnya, submit itu memasukkan usulan artikel kita, draft artikel, bagaimana ada proses review itu diajarkan nanti. Kemudian bagaimana olah data statistik, kalau yang pendekatan kuanti ya, yang kualitatif juga seperti apa, itu kita tutorialkan Bapak Ibu ya. Tapi lagi-lagi ini bukan bagian dari pemenuhan SKS. Ya, ini sifatnya apa ya? Sifatnya sunnah muakkad ya, bukan fardu ain gitu kan. Ya, tapi sunnah yang dianjurkan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada waktu dan pengen memperkaya, ya silakan ikutin itu. Ya, kita nanti akan menghadirkan dosen-dosen terbaik kita ya, dosen-dosen terbaik kita yang memang mumpuni pada bidang itu untuk mentutorialkan itu kepada Bapak Ibu semua. Jadi terbantu ya. Ya, mungkin itu tutorial dilakukan secara hybrid ya. Nanti tapi enaknya namanya tutorial itu kan ketemu langsung ya, offline ya, bisa mungkin datang secara offline walaupun kita tetap memfasilitasi perkuliahan secara hybrid. Maaf, tutorial secara hybrid. Bagaimana analisis faktor, bagaimana mengapply ya dari data mentah ke regres output statistik ya, uji validitas, reliabilitas, ya, uji apalagi itu asumsi kalsi, multikoliniaritas, ya, banyak lah itu nanti gimana caranya itu nanti kita ajarkan di situ tutorial. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Ini lagi-lagi ini bukan bagian dari kurikulum tapi ini adalah suplemen. Mungkin itu, silakan tutup lagi Pak. Saya rasa cukup ya, udah nggak ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Cukup, Pak. Cukup ya, nanti pelan-pelan lah sambil kita pandu ya kalau masih belum paham. Jangan lupa ya Bapak Ibu disegerakan untuk mengajukan riset desainnya. Nanti sekretariat akan secara teknis menginformasikan ke Bapak Ibu link untuk mengsubmit riset desainnya, kemudian contoh-contoh riset desain dari angkatan pertama ya, seperti apa. Dan yang terakhir, kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu semua adalah mahasiswa program studi ilmu administrasi bisnis ya. Bapak Ibu bukan mahasiswa manajemen, jadi administrasi itu penekanannya apa? Administrasi itu penekanannya, administrasi itu apa sih sebetulnya? Administrasi adalah governance, ketata kelolaan, kebijakan. Jadi aspek kebijakan dan ketata kelolaan itu harus menjadi roh di dalam kajian Bapak Ibu.
Itu saya tekankan. Jadi coba dari sekarang buat tema judul ya, termasuk empirical problem yang memiliki kaitannya dengan kebijakan dan ketata kelolaan, seperti itu. Nah, mungkin itu ya, saya kembalikan. Terima kasih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Olvi ya dari sekretariat. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi sosialisasi kali ini mungkin sudah dicukupkan ya Bapak Ibu. Atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Cukup, Wolfi, cukup. Baik, Bapak Ibu, semoga dilancarkan segalanya. Nanti untuk keuangan langsung komunikasi ke Mbak Lastri ya Bapak Ibu, komunikasi. Saya dapat pesan dari Mbak Lastri kalau misalkan terkait keuangan sebenarnya tinggal ada komunikasi aja gitu dan ada apa ya kesepakatan untuk realisasinya gitu. Adapun dari kami dari sekretariat dari bagian prodi untuk pelayanan, untuk pengajuan dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa komunikasi saya lewat Japri masing-masing jika ada yang belum jelas. Gitu. Untuk sesi sosialisasi kali ini, mari kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Nah, gedean baik Pak Dede. Bapak Kemenag, ulah lulus gitu, nonton lunas.